Sudah ya? Ya, jadi kemarin kita sudah belajar tentang divider ya, jadi kita bagi ya dayanya itu kita bagi, kita salurkan bisa setengah-setengah, bisa sepertiga, 2/3, 1/4, 3/4 atau sepertiga sepertiga ya, tergantung outputnya. Sekarang kita gabungkan, kebalikan juga kemarin kita sudah belajar direct coupler ya, directional coupler ya. Nah, sekarang gabungkan ya, kebalikannya dari banyak ke satu ya, dari banyak ke satu atau yang disebut power combining ya. Atau juga audio dan video ya, itu termasuk combining itu ya. Kemudian pemancar dan penerima, walaupun nanti juga ada istilah sirkulator ya. Jadi satu anten untuk mancar, untuk nerima, kemudian tidak akan masuk ya, kalau mancar tidak masuk ke penerima, kalau penerima tidak masuk ke pemancar ya dari anten itu. Itu ya, jadi kita mulai power combiner ya. Kita lihat penjelasannya. Ya, jadi sejumlah daya ya. Jadi dapat diekstrak ya. Jadi maksudnya bisa dibagi itu ya dari power amplifier, perangkat power amplifier ya. Ya, tapi dengan batas-batas tertentu ya, impedansi dari perangkat itu. Ya. Jadi ya ini juga harus bisa menangani ya, menghandle DC, arus DC yang tinggi ya itu karena nanti hubungannya dengan beban ya, dengan impedansi output ya. Kemudian sumber arus dari power amplifier ya itu ya cukup besar tapi nanti akan hilang ya, loss ya. Ya itu memang kita penting untuk itu ya transfer daya maksimal itu ya untuk matching impedan ya. Jadi selalu perangkat ya di sistem komunikasi ya di antara saluran transmisi dan anten, antara pemancar dan saluran transmisi ya selalu gunakan itu ya matching impedan ya, penyusul impedansi supaya daya itu betul-betul tersalur ya di anten ya di saluran transmisi. Ya itu penjelasan pertama awal. Kita lanjut. Nah ini ya sudah terlihat ya di gambar sudah ganti ya power combiner. Jadi gambar ada beberapa ini 4 input ya. Ya dua-dua digabung kemudian dua-duanya menjadi satu ya. Jadi untuk tidak pada switching ya saklar non saklar ya jadi beberapa daya digabung ya dengan suatu perangkat ya. Ya jadi ditransfer ya dengan cara mentransfer ya ke beban ya. Ya jadi harus mempunyai input impedance yang tinggi ya. Jadi impedan ya jadi jangan output impedan ya jadi diharapkan itu output impedan itu rendah ya. Jadi output impedan rendah itu supaya tidak membebani ya kalau disalurkan ya. Nah, itu rendah ya. Itu bisa langsung ditransfer ya. Nah, itu kemudian kombinan daya ya jaringan kombiner daya ya. Ya kan ya banyak rugi-ruginya ya yang akan kembali ya. Ya itu SWR tinggi itu ya. Jadi maksudnya reflected daya ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini rumus biasa itu ya. Jadi hambatan amplifier ya, tegangan ya, tegangan ya, slot ya. Kemudian N ya, banyaknya yang di paralel ya N jumlah itu ya beban input
daya yang kita masukkan, ya. Kemudian disederhanakan, ya, daya power amplifier, ya, itu tegangan kuadrat swing, ya, swing itu apa di yang ada, ya. Bagi dua, ya, hambatan power amplifier di atas itu, ya. Ya, load polling, efek, ya, itu sebagian dari power amplifier, ya, dan mempunyai fase yang berbeda-beda, ya, itu. Nah ini, ya, ini digambarkan dalam, ya, jadi input satu, ya, di antara dua input itu punya hambatan R, ya, kemudian masing-masing punya impedansi. Ya, itu diharapkan sama, ya, Z1, Z2, kemudian, ya, di frekuensi tinggi itu panjang harus diperhitungkan, ya, karena nanti juga mempengaruhi gelombang pantulnya, yaitu dibuat seperempat lambda. Kemudian Z-nya, ya, itu bisa digambarkan rangkaian penggantinya, ya, L dan C, ya. L dan C, kemudian di output, ya, ada 2 C, 2 kapasitor, di input juga ada, ya, itu kan rangkaian pengganti saluran transmisi, ya. Jadi mengandung L, ya, sepanjang saluran transmisi kan ada L yang seri, ya, kemudian C yang paralel. Itu dapat membangun, ya, 3 pot, ya, penyekat, ya, dan penggabung daya, ya. Ya, ini Pak Wilkinson menggunakan resistor, ya, untuk itu, ya, normali, ya, rangkaian open terbuka, rangkaian open circuit, ya, dan tidak akan menghasilkan, ya. Nah ini, ya, di terakhir ini efektif, ya, pada frekuensi seginti dirancang menggunakan ini, ya, rangkaian LC, ya, pada frekuensi, ya, seperti pada frekuensi rendah, ya. Jadi memang di rangkaian pengganti saluran transmisi itu adalah mengandung L dan C, ya. Makanya kan listrik saluran transmisi itu kan akar LC itu. Ini, ya, kita lihat, ya, bentuk rangkaiannya. Ya, ini contohnya amplitude modulasi atau pulse modulation, ya. Kemudian power amplifier. Ya, ya, linear amplifier from linear komponen. Ya, jadi amplifier linear tapi komponennya tidak linear, ya. Ya, ini contohnya, ya, signal amplitude modulasi atau pulse modulation, ya. Signya, ya, kepada PM signal. Dan, ya, di ya, dan dapat, ya, titik di sebelah sisa, ya, ya, jadi apa daya output, ya, buat, ya, efisiensinya itu ya, gabungkan, ya. Kemudian bagaimana menggabungkan signya, ya, itu, ya, jadi untuk arus mood, ya, mood arus, ya, sederhana, ya, itu bervariasi, ya, pada setiap beban, ya, di setiap power amplifier, ya. Ya, kemudian terhubung atau tersekat, ya, di masing-masing daya itu. Ya, ini matematiknya. Jadi misalnya cos A ditambah cos B dulu, ya. Oh, ini nganunya, ya, maaf, tergeser, ya. Itu, ya, A plus B dibagi 2, ya, cos-cos. Kemudian ini diuraikan, ya, cos-cos, ya, ini dulu trigonometri, ya.
cos omega T ya plus epsilon ya plus min jadi 2 cos cos ya. Ya ini diuraikan ya. Itu ya ini trigonometri. Ya pada teorinya membutuhkan ya jadi inverse dari cosinus ya. Inverse dari cosinus. Pada bentuk gelombang AM ya menghasilkan signal outpacing ya. Kemudian pada penggunaan praktek ya menggunakan digital signal processing ya untuk menghitung signal ya. Ya envelope itu yang itu ya yang dicakup itu ya AM itu ya yang di dalamnya itu ya. Kan di atas sinus di bawah sinus itu ya envelope itu yang dicakup itu akan bekerja dengan baik ya. Dan memang tanya utama ya. Karena kan menggabungkan itu kan harus betul-betul apa ya match ya. Kalau enggak kan saling meniadakan itu ya. Jadi yang satu fase positif, satu negatif itu bisa nanti tidak menghasilkan combiner. Ya. Itu ini ya ditambahkan 2 vektor ya untuk mudah ya. Itu kemudian utama impedansi lah ini ya. Variasi impedansi yang harus diperhatikan ya. Itu kemudian mengakibatkan kode dependen ya tergantung variasi beban ya. Kemudian mengubah ya, daya nyatanya ya. Kemudian rendering itu pas sebelumnya ya tersimpan sebelumnya adalah power yang tidak power amplifier yang tidak linear. Ini ya ini Z-nya, Z-in-nya ya, PX per IX ya tambah IY ya ini ya nggak pakai ada imajinernya ya. Pada second amplifier dapat memodulasi ya beban yang pertama ya, keduanya ya harus ini makanya magnitude dan fase ya yang sama sehingga saling menguatkan. Itu ini ya permasalahan itu kemudian ini ya Doherty ya amplifier konsep ya 1936 ya supaya mendapatkan efisiensi daya yang bagus ya dan lebar ya dari output amplifier sehingga harus penggabungan daya yang efisiensi ya tanpa menambah sumber wings ya istilahnya itu ya. Jadi ini ada dua ya yang utama dan yang tambahan ya. Nah ini ya. Jadi kalau digambarkan efisiensi ya mu maksimum ya output power ya ini utama ya aux-nya off kemudian utamanya on aux-nya on ya jadi dua ini ya jadi kalau yang utama on ya penguatnya power amplifier-nya on ya aux-nya tambahan ya off ya grafiknya seperti ini ya tapi kalau semuanya on ya di power sebelah kanan ya. Ini output. Nah, ini kemudian efisiensi semuanya ya. Ya kalau yang utama on ya, jadi penguat amplifier yang satu on ya hanya sampai di sini ya. Tapi setelah on semua ya, ya walaupun ada penurunan sedikit ya, tapi kemudian naik ya. Jadi ada saat nurun sedikit kemudian naik ya. Jadi maksudnya
power amplifier yang utama on, segala power amplifier tambahan atau signal ya yang kita gabungkan yang lain juga kerja ya. Ya, ini yang menemukan Doherty ya. Ini ya. Jadi ada RF input ya. Ini ada amplifier utama. Kemudian ada impedansi inverter ya, pengubah impedansi. Kemudian yang satunya ya dirubah ya 90 derajat fasanya, kemudian baru amplifier tambahan ya. 1/4 ya, panjang ya. Saluran digunakan ya untuk itu ya mengubah impedansi ya. Ya juga dapat direalisasi dengan rangkaian LC ekuivalen. Ini contoh rangkanya ya. Ya, jadi ada rangkaian-rangkaian ini ya, LC ini ya. Iya. Simbol seperti ini apa itu menggunakan apa? Ada yang tahu? Ya, 3 input ya, ada panah masuk. Ini komponen aktif apa namanya? Ada yang tahu? Lupa. Termasuk komponen apa ya? Bipolar ya. Apa itu? Panah masuk ya, kemudian keluar 2 ya. Anggotanya bipolar. Ya. Apa ini? Ada yang tahu? Ya, FET ya, FET efek transistor. Ya, FET efek transistor itu karakteristiknya mendekati lampu tabung ya. Jadi impedansi inputnya tinggi, impedansi outputnya rendah ya. Jadi tidak membebani ya. Itu ya. Jadi dirancang ya. Jadi mendekati lampu tabung ya. Kalau transistor impedansi outputnya masih tinggi ya. Kemudian outputnya tinggi, impedansi inputnya rendah ya. Jadi impedansi input itu kalau bisa inputnya tinggi ya, outputnya rendah. Itu. Ya, itu kita lanjut. Ini contoh rangkaian. Ya, jadi ada rangkaian CLC ya, itu matching impedan. Biasanya di output pemancar itu ada rangkaian ini ya. Ya, rangkaian LC ya, P section namanya. Ya seperti huruf P ya. Ya, ini biasanya tapi kalau dirancang ya sudah ditemukan, sudah dihitung, ya tertentu. Tapi kalau kita bekerja di frekuensi yang berubah-ubah, ya ini rangkaian ini kita buat L-nya ini variabel, ada tab-nya, kemudian C-nya ini juga Varco. Ya. Jadi kalau pindah, karena impedansinya berubah. Ya, jadi matching P-section, tapi banyak ini ya bentuknya, ada P-section, T-section, L-section, ya seperti huruf L, huruf T, ya dan huruf P ya. Kalau huruf P ini agak lengkap ya, bisa menaikkan daya, ya, kemudian mengemetkan, ya. Kemudian indikatornya kalau ini FET ya di drain, ya, di drain itu dipasang arus ya, ampere meter ya, untuk melihat kita bekerja di daya berapa. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini rangkaian matching. Ya, ini ya, rangkaian matching. Mungkin di apa ini rangkaian di anten ya. Jadi perlu ini ya, LC ya supaya terjadi transfer daya maksimal. Ya, ini rumusnya M ya, last output power required last ya. Ini pakai transformer rasio. Ya, pakai CMOS ya, komplementer metal oksi semikonduktor. Ya. Kemudian 30 dBm output daya match ya ini ya. Jadi kalau match ya terjadi 100 ya atau 30 dBm ada transfer daya maksimal. Ini contoh rangkaian LC matching. Ini masih ya hitung-hitungannya. Ini daya disipasi ya, daya beban. Q itu faktor kualitas. Dilihatkan ya. XL per R ya, Q faktor kualitas. Enggak diperlihatkan ya, Q ya. Q faktor ya. Itu hubungannya dengan lilitan ya.
Jadi dan lebar bidang ya, bandwidth, key factor ya. Itu ya ini kalau pakai transformer tapi ini berupa microstrip ya. Jadi menggunakan microstrip ya. Ini pakai PCB kemudian di etching ya. Nah ini bentuk rangkaian seperti atas ini rangkaian penggantinya di bawah ya LCS dan ini ya FET atau MOSFET ya double ya meter ya metal oksid semikonduktor with effect transistor ya MOSFET itu lebih anu lagi ya lebih bagus lagi ya MOSFET tapi memang pengerjaannya harus hati-hati itu ya dulu teknologi harus di ground itu ya drain source-nya ya drain source-nya itu di ground supaya tidak kena statik tangan 3N itu kalau yang tipe model kalau 2N transistor 1N itu dioda itu pakai ya ini hitungannya ya pakai transformer ya pakai microstrip ini grafiknya ya nah ini ya faktor kualitas itu ya semakin tinggi ya semakin bagus ya ini naik ya Q-nya 1 ya di sini di bawah kemudian naik ya Q-nya 1,5 kemudian 2 ya itu ya pakai integrated ya kemudian transformer perbandingan transformer 1 ya itu nah ini juga pakai microstrip ya layoutnya sederhana ya ya jadi rangkanya ya di sebelah kanan ini kemudian realisasinya microstripnya seperti sebelah kiri ya ya layoutnya amat sederhana ya. The mass power ya tetapi turn different stick power back off ya SLS scale power and stick design for driver stick ya jadi ini ya ada 3 ya kemudian amplifiernya ya di depan kemudian transformernya seperti ini ya jadi V out-nya ini keluaran ya V in-nya di sini ya yaitu transformer power combiner layout ini ya peak output power modes ya kemudian ini power back off ya kalau satu-satu ya ini nah ini ya jadi kalau satu kecil ya ini ya nah ini diharapkan fasanya sama ya jadi ini 3 ya setelah semua keluar jadi besar sekali ya. Nah ini kalau satu-satu ya power back off modes ya salah satu bekerja ya. Jadi hanya kecil. Ya. Kalau semua bekerja ya karena ini penggabungan ya harusnya besar ya digabungkan jadi satu. Makanya memang agak sulit ya menggabungkan harus pasanya itu saling menguatkan ya. Kalau fasanya beda nanti mengurangi. Itu ini ya transformer combiner. Ya, ini penjelasannya. 6 dB esensi. Ya, ini ya. Ya, naik, ya turun, naik, ya, tapi akhirnya ya naik. Ya, ini kan tinggi ya. Ya, ini hitungannya. Ya, jadi efisiensi daya output dibagi daya ya ini ya DC daya supply ya. Makanya jadi kalau ada misalnya pemancar ya, jadi maksudnya inputnya 13, berapa 6 ya atau
itu ya kali 10 ampere, nah keluarnya berapa watt ya. Itu kan inputnya 130-an ya watt, ya outputnya 100 watt ya bagus ya, atau 120 bagus lagi ya efisiensinya. Kemudian ini juga ya, jadi ini VRF, IRF ya, ini di output ya. Kemudian VDC, IDC ya, ini sumbernya, suplainya ya. Untuk improve ya fancy mas do not more ya following. Nah ini ya, reduce dari arus DC-nya ya, reduce dari suplainya, ini kemungkinan ya, atau pengaruh ya, atau variabel parameter ya yang mempengaruhi ya, redaman dari arus DC, redaman dari power supply, dan ya modulasi beban ya, itu pengaruhnya. Ini hitungannya isolated power current ya, spool ya, pedans energi ya, lilitannya, and the circumdance switching ya, ini juga lilitan ya. Nah ini di fase ya, itu ya hubungannya dengan lilitan ya, N ya. Kemudian daya output ya, N kuadrat M kuadrat ya. Kemudian peak ya, power amplifier kuadrat dibagi ya R beban. Ini efisiensinya ya, 4 beban 1/4 stick power amplifier. Nah kelas B ya, kelas B itu agak lebih bagus ya daripada kelas A ya. Kelas A, kelas B, kelas C ya. Kelas C efisiensinya tinggi lagi ya, karena tapi kelas C bekerja di daerah cut off ya, dia akan ada on kalau ada signya ya. Ya biasanya pemancar juga bekerja di kelas C, jadi dia akan keluar sinyalnya kalau kita modulasi ya, kita beri sinyal informasi. Itu kelas B ya. Ya. Ya, ini hitungannya ya. GM itu transkonduktan ya. Sepertiga ya. Input 3/4 ya. Ya jika ya satu amplifier off ya, kelihatan ya sepertiga ya, tapi still masih optimal. Ini ya. Ya ini kalau pakai transformer ya. Jadi ini menggabungkan 4 ya. Kemudian dicun ya, ditala 2,4 GHz ya. Kemudian output matching ya, touch switch gap back off ya. Ya ini MOSFET-nya ya, berpasangan itu. Ya. Jadi komplement ya. Di amplifier Anda di rumah ya kadang-kadang bekerja seperti itu ya. Dua komponen aktif ya yang dipasang di output daripada transformer. Ya, jadi itu setiap amplifier ini. Ya, ini habis bentar. Ya, rangkaian lebih jelasnya ya. Jadi ini ada rangkaian LC-nya ya, kemudian di gate ya, gate-nya ada R5 ohm. Ya. Kemudian ada apa ini, lilitan ya. Ada lilitan ya, ada lilitan-lilitan ya. Kemudian ini juga apa, peredam itu ya, harmonis ya, bond wire ke ground. Ya. Kemudian ini di gate-nya ya ada R7 ohm. Ya ini digabungkan namanya rangkaian Darlington ya, menaikkan arus itu ya. Ya dua komponen aktif ya yang di seri. Ya ini rangkaian tadi unit amplifier lebih jelasnya.
ini kaskade ya layoutnya. Ya, terima kasih. Sekian dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ya? Belum. Ya, ya ini combiner penggabungan dua sumber atau 3 sumber ya. Kalau kemarin dibagi ya 1 dibagi ya ini digabungkan. Ya, untuk itu terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih kembali.